Bukakan ini. dulu, ya bukakan. Bunyinya itu sebenarnya gimana? Ya kita kan tidak. Iya, diam dulu, ngoceh melulu, dibukain dulu Ya, datanya. pening kali. Pak Palopo, saya nyetir dulu ya, sorry ya. Oke, hati-hati ya, hati-hati pada. Ya, siap. Oke, assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masya Allah. Saya pikir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah ini dua vokal ini, kayak vokal pilot satu, co-pilot satu. Ini suara saya double, nggak tahu kenapa nih, tapi cuma saya yang denger double-nya. Rata-rata, bang, rata-rata, abang pakai Telkomsel atau apa, bang? Iya, banyak yang double gitu, bang. Banyak. Pakai WiFi. WiFi produk apa? Itunya apa? FirstMate. Firstmate itu Telkomsel kah? Dia kalau Telkomsel memang begitu sekarang gangguan. Bang Erwin juga ini dari berapa hari sudah? Oke, kalau ini saya doubling nggak? Nah ini aman ini, aman. Aman ya? Enggak, saya cuma mau nunjukin doang deh, habis itu turun. Tadi dia bilang KPPP ASI Komunitas Pengamat Pengkaji Pengamal Akidah, bukan? Facebook dari Facebook. Siap. Nah, bener kan dari Facebook? Facebook, bro. Sumber lo Facebook. Iya, yang orang Facebook itu kan ngambil juga gitu loh. Gimana sih kalian? Nah, Dia- kalau dia punya kan saya dari pengarangnya. Islam Q, ya Islam Q. Ya udah carilah dulu, katakan. Cari aja kita sama-sama Nanti nyari. saya buka biblos kamu dari Facebook, marah. Enggak, ya kita konfirmasi kepada Bible-nya gitu, nggak marah. Nah, kau konfirmasi kemana Facebook ini? Ayo konfirmasi. Kalau itu salah. Nah, orang Facebook Ini sumpah double banget. Ini double banget. orang Double ya? Facebook itu udah capek-capek loh nyari itu. Nah, kamu konfirmasi ya dari mana dia ngambil itu salah gitu. Kalau saya nanti Alkitab orang Facebook ya kita konfirmasi ke kitab kita gitu. Kau kan kesulitan kau nyarinya. Oke. Ini hadis yang tadi dibawain dalam Sahih Muslim itu yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu itu bahwa pada hari kiamat akan datang sebagian kaum muslimin dengan membawa dosa-dosa seperti gunung, namun Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menimpakan dosa-dosa itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini hadis sahih di nomor 2767. Nah, adapun maknanya kata Imam An-Nawawi, makna hadis ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bagi setiap orang ada tempat di surga dan tempat di neraka. Apabila seorang mukmin masuk surga, maka tempatnya di neraka diambil oleh orang kafir, karena ia berhak mendapatkannya karena kekufurannya. Nah, makna dari ungkapan tebusanmu dari api neraka adalah bahwa kamu bisa saja masuk neraka, tapi ini adalah tebusanmu karena Allah telah menetapkan jumlah tertentu untuk mengisinya. Apabila orang-orang kafir masuk neraka karena kekufuran dan dosa-dosa mereka, maka ini seperti tebusan bagi kaum muslimin, seperti tebusan. Ya udah berarti ada tebusan. Bagi Konsep bukan tebusan, nggak ada konsep tebus menebus di dalam Islam itu, karena Allah itu Maha Pengampun. Bilang tebusan. Seperti tebusan, ya orang Majusi seperti monyet. Anda monyet? Tebusan itu ya. Ya, Anda monyet. Ini mau apa lagi dibilang? Ya, orang Majus seperti monyet. Anda monyet? Ayo. Berarti kita itu kan seperti tebusan. Berarti Ayo. ada Iya, konsep iya, penebusan. berarti Oke. tebusan. Oke. Kamu mau nggak Berarti kita bilang, orang Majusi seperti di monyet. kalian Anda itu monyet? Ada juga konsep. Anda monyet? Ya, oke. Udah kan? Baik. Nggak apa-apa kan saya bilang gitu Baik kan? kawan-kawan ya, kami Di kedatangan kalian satu hewan langka di ada Komal ini ya, konsep namanya orang seperti Majusi. Tebusan. Ya, dia ini monyet sebenarnya, bukan Udah, manusia. Kok marah? Kok marah kau? Kok marah? Saya bilang seperti, kau bilang ada tebusan. Berarti ketika saya Iya, bilang kau jadi seperti aku monyet, boleh. Oke, saya Anda revisi. monyet. Anda Di monyet. tempat- di agama di kamar kalian ada konsep seperti tebusan. Boleh gak?
Bukan konsep, itu bukan konsep karena udah dijelasin. Allah telah menetapkan jumlah Iyalah, itu orang yang kan masuk neraka. Ada Di mana penetapan tebusannya? bahwa ada seperti tebusan. Boleh. Seperti siapa yang Iya, mengatakan seperti? tebusan. Siapa yang Sama. mengatakan seperti Jadi itu? kau niru nih, kalau seperti itu kan meniru kan? Iya, siapa yang mengatakan Iya, seperti jadi itu? kalau seperti itu, Tuhankah? misalnya kau seperti Tuhankah atau monyet, siapa? Ya, kau kan Yang mirip, mengatakan berarti seperti kau tebusan itu niru siapa? monyet. Gitu loh. Yang mengatakan seperti tebusan itu siapa? Kan kau yang tadi yang bilang seperti. Loh, kan bukan Tuhan, berarti bukan Allah yang menebus. Nggak ada tebusan berarti. Dia yang bilang tadi seperti Nah, tebusan. iya, berarti bukan Dia Allah, yang kan? bilang mengingkari. Berarti bukan Allah, karena Allah itu yaghfiru Udah, dzunuba. kita sepakat Allah Maha bahwa mengampuni di dalam seluruh dosa. Islam juga Nggak ada tebus-tebusan. konsep seperti tebusan. Seperti Ya. tebusan, karena apa? Iya, Orang seperti yang tebusan tadinya dosa. harusnya seperti dengarkan. dosa tebusan Karena seluruh sudah umat dijelasin, karena sudah dijelasin, itu memberikan gambaran, bukan menggambarkan Iya, kita bahwasanya ini sepakat konsepnya dalam Islam sama begini. Abu Nggak ada, Habib. beda. Di dalam Islam Beda. ada Tidak ada, penebusan tidak ada seperti konsep itu, tidak ada. Kalau adanya tak perlu pakai kata seperti. Kalau konsep Kalau itu, ada, nggak perlu pakai seperti. tadi kau ya. yang bilang seperti. Iya, berarti tidak ada. Berarti Aku tidak udah, ada. udah mengalah loh, aku bilang. Berarti tidak di ada. dalam Islam ada Kecuali penebusan nasnya jelas, seperti nasnya jelas. penebusan dosa. Kelak nanti Tuhanmu Yaitu akan menjadikan mereka penebus. Ah, itu artinya baru benar. mengeluarkan orang dari neraka. Udah ditetapkan, woi, Emang udah dia mah ditetapkan. emang dia mah cari kesalahan Islam, Bang. Sudah ditetapkan. Orang ini memang nggak paham karena kenapa? Dia tidak tahu mana Tuhan mana monyet. Bener. Nggak tahu dia. Iya, emang betul. Wadi, jangan tantrum. Nggak tahu. Anda nggak tahu. Anda nggak bisa bedain mana makhluk, mana Buang aja, pencipta. buang. Nggak bisa ditebusin. Orang nggak mau ditebus, dia maksa nebus. Maksa terus justru iya, justru inilah yang masuk dalam ranah penghujatan. Kenapa? Mereka bikin satu premis yang kami tidak yakin di situ, tapi dipaksa. Dipaksa. Baik, beda dong. Kami yang bilang itu keyakinan kalian kok. Contoh, aku bilang Tuhanmu mati 3 jam di kayu salib. Nah itu kalian yakini. Kalian yakini Tuhanmu nempel di kayu 3 jam. Kalian yakini itu. Tuhanmu mantan mayat. Kalian yakini itu. Coba, ada Kristen yang dia tak yakin bahwa Yesus pernah mati? Enggak ada. Berarti kalian yakini. Maksa. Nggak di saat, iya di saat kami nggak nerima, nggak yakin itu dipaksa. Kan aneh. Kalau mereka yakin nggak bilang, oh Tuhanmu mantan mayat, emang lu nggak percaya Tuhanmu pernah mati? Enggak, lucunya begini, Bang. Mereka kan udah pasti ditebus kan, udah yakin. Kalau kami walaupun begitu, enggak, ngapain? Orang gua nggak mau ditebus, gimana lo? Aneh-aneh. Karena dari dalil di Al-Quran sudah jelas Allah Maha Pengampun segala dosa. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni. Mau tebus-tebus apa lagi? Kira pegadaian kah? Bangun rumah lah, segala macam. Nah itu karena kalian nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia. Makanya analoginya selalu mengarah ke manusia. Gitu. Susah. Oke, Bang Kepas. Gimana Bang Kepas, saudaraku? Ya itu tadi yang saya bilang, konsep keselamatan hanya darah Yesus. Begini saudaraku ya. Kalau kita menganalisa Bible itu Bang, kalau pelajari betul-betul, memang konsepnya itu kayak semacam konsep ini ya, izin-izin ya, izin konsep-konsep semacam molok-molok gitu ya. Kalau saya pelajari ya, kita akal sehat aja kan gini. Sebelum adanya Isa Al-Masih, itu kan yang diutus adalah Nabi Musa alaihissalam. Di sini di dalam Torah itu kan ada istilahnya menghapus dosa dengan menyembelih hewan kan gitu, menyembelih hewan. Nah, di sini kan ada darah, ada apa ya kan?
Nah, pertanyaannya, darah itu buat siapa? Apakah buat Tuhan? Kan nggak mungkin. Kalau yang ajaran darah-darah itu kan ya begitu dah ya. Nah, itu ajaran Gunung Kawi. Seperti itu ya, pesugihan apa, menumbalkan anak segala macam kan gitu. Nah, kalau kalau kita kaji secara mendalam, saudaraku Kepas, itu kan hanya bentuk ketaatan. Bagaimana Tuhan membuat sebuah aturan agar manusia ini taat. Contoh, di situ kan harus memberi hewan yang tidak bercacat apa segala macam, kan artinya sesuatu yang terbaik ya. Mau nggak kamu berkorban kepada Tuhan, ya kan? Apa yang kamu miliki yang telah diberikan oleh Tuhan yang terbaik. Itu kan ujian. Ujian kan, contoh waktu Nabi Ibrahim ya, diberi ujian oleh Allah. Ya kan, setelah lama dia tidak punya anak, lalu diberikan anak, ya kan, lalu disuruh sembelih. Nah, ini kan bentuk ujian, saudaraku. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim patuh dia. Patuh, akhirnya rela mengorbankan anaknya, tapi Allah menggantinya. Allah menggantinya, itu kan bentuk ketaatan. Nah, kepada manusia supaya tidak berlaku jahat apa, ada aturan di situ supaya tidak dilanggar. Ketika kamu melanggar ini, kamu harus korbankan ini. Itu bentuk ketaatan. Nah, pertanyaan saya kan timbul seperti ini. Di Perjanjian Baru ada pula konsep yang muncul darah manusia, darah apa, ya kan? Makanya saya tadi bertanya, upah dosa adalah maut, kuasa maut adalah iblis. Untuk melepaskan manusia dari cengkraman maut, itu bagaimana? Nah, sementara yang pegang maut ini adalah iblis. Nah, akhirnya diutuslah seorang manusia, ataupun teman-teman ya Kristen meyakini bahwa itu adalah darah Tuhan itu sendiri, anak Tuhan itu sendiri. Nah, lalu untuk apa itu? Untuk menyerahkan darahnya kepada kuasa maut, kuasa iblis. Akan gitu. Coba kalau nggak ada darah itu bisa nggak lolos dari kuasa maut? Nggak bisa. Sementara kuasa maut adalah iblis. Nah, kan gitu. Gampang sekali kita menganalisa itu. Sementara Tuhan itu kan maha kuasa, saudaraku. Ngapain dia ngorbanin darah? Apa segala macam. Dia tinggal bilang, hapus dosamu. Kau korbankan aja ini. Kau korbankan aja ini. Nah, itu pemahaman abangku. Nah, izin sedikit Bang Abu, nanti bisa ditambahkan lagi. Contoh, Idul Korban kalau mampu silakan beli sapi, lembu untuk dikorbankan. Nah, itu apa maknanya itu? Nah, kita gali lagi. Bagaimana ketika kita berkumpul bersama tetangga, rumpun kita kan? Nah, ini supaya orang lain juga bisa menikmati apa yang telah kita dapatkan. Begitu maknanya, bukan artinya Tuhan itu butuh darah untuk apa. Begitu. Itu Bang Palopo, karena Kepas ini terlalu ngumpul sama ini, perkumpulan nasi bungkus. Karena gitu. Begitu kira-kira ya. Kalau urusan darah-darah itu untuk apa Tuhan darah? Untuk apa dia menebus-nebus dosa? Orang dia maha kuasa kok. Dia tinggal turunkan nabinya. Ini nabiku ini, ikuti ajaranku ini. Sembahlah aku. Kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Selesai barang itu kan. Ngapain pula dia turun-turun? Selesai barang itu. Tuhan turun. Selesai barang itu. Selesai. Yang tidak terpikirkan menjadi nyata. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, sekarang begini. Setelah Tuhan turun, apakah masih ada permasalahan? Malah timbul permasalahan, timbul gejolak di sini, kayak kita ini sekarang berselisih. Artinya dengan turunnya Tuhan malah bikin kacau. Itu kan tidak seperti itu, Bang. Nah, betul. Harusnya kalau masternya, ahlinya udah turun, clear masalah kan. Loh, ini malah menimbulkan masalah. Kalau sama orang luar sih nggak apa-apa. Loh, ini sesama Kristen bermasalah. Iya, cakar-cakaran, Yesus Bapak bukan Yesus, Yesus utusan, kan terputar-putar. Artinya dengan kedatangan Tuhan malah bikin kacau. Yang datang itu Bapak sendiri, ada bilang yang datang itu firmannya Bapak. Pokoknya macam-macam lah, kacau. Jadi kacau. Jadi itu Kepas.
Kalau di Islam sudah tadi masalah penebusan itu nggak ada ya. Karena di Quran surah Fatir 18 itu dikatakan dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sudah selesai sudah. Nggak mungkin dosa-dosa itu dipindahkan ke orang Yahudi, dosa orang Muslim. Tidak, Allah menetapkan karena kekafirannya lah dia berdosa. Nah, tempat yang harus diisi oleh seorang Muslim digantikan karena mereka. Disebabkan karena apa? Dosa kekafiran mereka. Jadi nggak ada mereka tebus dosanya orang Islam. Dia aja kurang mau tebus. Kalau ada sisa sedikit kebaikan, lebih baik dia tebus dirinya sendiri. Masa dia mau milih hidup di neraka? Nggak mungkin lah. Iya. Brehi, naik Brehi. Kita naik sini, diskusi aja santai kita, Bang. Nanti kita pemahaman sama-sama ya. Karena konsep keimanan ini nggak main-main, saudaraku. Robert, oke, kita sapa dulu ya. Bung Robert, selamat bergabung. Silakan naik, Bang. Ya, saya doubling di bawah ya, teman-teman. Aman sih, aman. Aman ya? Sudah normal ya? Iya. Tadi itu terkonek dari Bluetooth, bukan dari kabel. Oh, begitu. Iya, dari kabel masuk, Bluetooth masuk. Makanya saya matikan Bluetooth. Soalnya dua sih Bluetooth, satu Bluetooth, satu jongkok. Ya. Pak Robert Wendur, saya sudah undang. Silakan Bang, diterima undangannya. Mumpung kita ada snack di atas ini, silakan. Jadi gini Bang Abu, si Majus itu dia mencari kesalahan Islam. Nah, dicari terus. Dan juga kalau kita nggak menerima, dia memaksakan diri gitu. Memaksakan untuk kita percaya. Saya nggak pakai eho, nggak ada eho. Kenapa ini jadi noisy punya saya? Bang Abu nih Jadi begitu Bang Kepas. Nah, kalau kita jadi gini, akalnya di mana ya? Saya berbuat baik. Ya kan, apalagi yang mau ditebus? Kan gitu. Saya berbuat jahat, siapa yang nebus? Enak banget dong orang yang berbuat jahat. Begitu aja sih. Karena konsep kebaikan pasti ada keburukan. Perbuatan baik, perbuatan jahat, ada konsekuensi. Nah gitu loh. Nah makanya nanti akan timbul pertanyaan. Ketika orang Kristen berbuat jahat, apakah dia masuk surga? Katanya tidak. Lalu untuk apa penebusan? Nah, orang Kristen yang berbuat baik pasti masuk surga. Pasti. Itu sudah pasti. Insya Allah kalau di kami kan, kalau Kristen kan pasti gitu kan. Kalau di Islam nggak bisa. Kita karena yang pasti itu hanya milik Allah. Tidak boleh. Bahkan Nabi pun ditegur, sempat ditegur itu. Ketika berkata pasti. Makanya wahyu itu berapa lama nggak di ini kan? Karena beliau itu tidak mengatakan insya Allah, nah, gitu. Begitu Bang Dep ya. Jadi di Islam itu nggak ada tebus-tebusan, ngapain? Uang walaupun ditebus gua nggak mau, masa orang lain saya yang bersalah, orang lain yang mau ditebus. Begitu konsepnya saudaraku. Silakan Bang Kepas. Sebentar Bang Dep, ini Bang Kepas lagi belajar Islam. Ini ya mudah-mudahan lah di bulan-bulan inilah beliau di Bali kayaknya nanti. Beliau mau syahadat di Bali. Ya, Pak Palopo. Ya saudaraku. Karena sudah datang Elohim Yahweh Yesus itu kepada saya menampakkan diri, jadi saya nggak bisa lagi masuk agama apa. semua pada begini Bang. Noise Bang. Iya, Telkomsel. Kalau Telkomsel memang bermasalah. Masa sih? Iya. Ini sekarang enggak. Coba silakan Bang Kepas. Sekarang gimana ini? Teman-teman memang banyak jaringan bermasalah ini, bukan ini ya. Begitu ya. Jadi nggak apa-apa lah kita edukasi sedikit teman-teman ya.
Jadi kekeliruan teman-teman Kristen itulah karena selalu ya di dalam ibadah, oh surga, kita sudah pasti surga. Itu aja. Dan dia tidak dipaparkan secara eksplisit gitu loh. Nah, manusia ini kan dua pilihan, ada surga, ada neraka. Seharusnya tidak terlalu diiming-iming kayak janji Golkar. Iya kan? Ternyata udah dipilih, aduh kacau lah. Begini loh Pak Palopo. Yuk, saudaraku. Saya kan kalau tadi Tuhan nggak datang kepada saya, mungkin saya bisa mualaf. Masalahnya kan dia udah datang kepada saya gitu. Banyak yang begitu abangku, banyak. Bahkan ada yang ketemu Yesus di plafon, lihat Yesus di plafon, Yesus di tembok. Gak banyak yang seperti itu, saudaraku. Selamat sore. Tapi kan langsung bicara dia kepada saya. Iya, dalam mimpi juga saya kadang-kadang ketemu Soekarno loh, bicara sama saya. Bang Palopo. Kayak gitu. Beda lah, ini kan Tuhan. Seperti Yusuf. Iya, tidak seperti itu, saudaraku. Jangankan kita, para wali aja, para wali di dalam Islam udah tingkatan ma'rifatullah itu nggak akan bisa. Ini tingkat apa ya? Oh, kalau apalagi sudah tingkat ma'rifat, ya kan, dia tidak akan bisa menjangkau Tuhan itu seperti apa, saudaraku. Tapi kebesaran Tuhan dia tahu, ada tanda-tanda diberi, ya kan. Nah itu, apalagi kalau sudah tingkat wali kan, hidupnya itu hanya untuk beribadah, nggak ada lagi kayak TikTok win, nggak ada lagi mereka tuh full. Itu nggak akan sanggup abangku, jangankan Tuhan, Nabi aja nggak ada Islam itu ketemu seorang Nabi mimpi, nggak ada di Islam itu ketentuan, nggak bisa. Nah kalau yang seperti abang ini kan halu sesuatu kayak gini bang ya. Kenapa di dalam Islam itu nggak boleh ada gambar-gambar gitu? Takutnya nanti berlebihan, saudaraku. Ada orang kayak sangat senang sama Syahrul Khan. Ada fotonya tuh ganteng Syahrul Khan, ada di sebelah Ariel. Malam-malam dia mimpi ketemu Ariel. Malam-malam dia mimpi ketemu Syahrul Khan lagi jalan-jalan di taman putar-putar pohon. Apakah itu kita yakini bahwa itu adalah Syahrul Khan? Akan tidak. Nah, karena teman-teman Kristen kan ini simbol-simbol itu nempel. Nah, itu merangsang otak kita berimajinasi, Bang. Hasil imajinasi otak kita itu dituangkan ke dalam mimpi. Karena mimpi itu pemikiran yang tersisa, Bangku. Ketika kita terlalu berlebih memikirkan sesuatu, itu kan ada sisanya itu di bawah mimpi nanti itu sisanya udah ketemu Ariel lah, jalan-jalan ke Swiss apa kayak seperti itulah kira-kira begitu. Selamat sore Bro Admin, Mas, piye kabarnya Mas? Sugeng. Piye. Selamat sore. Selamat sore. Iya, aku barusan tadi sorry mutus pembicaraannya. Gak apa-apa Mas, monggo. Aku barusan tadi lewat VT-nya sama Bang Logika ya. Kayaknya kontras banget. Wih, ngeri Mas. Saya ngeri. Biasa lah Mas. Masalah roti aja itu kurang bagus, rotinya udah ngoceh lah dia. Kurang sele. Gitu. Kurang sele. Aku kaget. Kok tumben Logika sampai bubarkan API. Waduh, kok gitu Bang? Masa sakit hati. Iya. Mau perang belum ada peluru, mati lah. Iya. Jadi sebenarnya kalau kayak seperti saya ini Mas ya, saudara Kokepas, teman-teman di baik, lebih baik itu biasa-biasa saja ya kan. Nggak usahlah terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan ujungnya pasti tidak baik. Setuju Bang Bro? Mas Bro? Kayak Bang Kepas ini santai aja, biasa-biasa aja ya kan. Walaupun di rekening sudah numpuk ya kan, biasa-biasa aja.
Nah, biasanya orang jadi kayak semacam padi itulah, ngapain kita jauh-jauh lah istilah. Semakin dia berisi, semakin menunduk. Nah, begitu kira-kira. Iya ya. Benar gak Mas? Iya sih, cuman ya betul-betul aku kaget aja maksudnya di tubuh Islam sendiri. Ya kan sama-sama Islam toh maksudnya. Tapi kok kayaknya saling counter-mengcounter gitu. Cuman itu aja sih yang aku sering muncul di videoku, Bang, logika yang kayaknya kontras banget. Udah Kalau yang lama, lain sih kayaknya nggak ada. udah lama bro, berani. Udah Iya, lama, iya, iya. udah berapa bulan gitu. Cuman dia sakit hatinya masih mengepul kali. Belum ada pasir untuk disiram. Jadi bukan itu aja. Kemarin dengar gak Mas Bro, antara Rudy Yohanes sama CP ribut masalah bagi roti. Sama oh ya, Rudy Yohanes aku nggak dengeri. Rudy Yohanes sama Bom Bom ribut lagi. Jadi karena ada kejadian anak Batak, ya kan? Sama-sama buka donasi, ya kan? Donasi Oh peduli. iya, sering. Kalau itu aku sering dengar. Misalnya nih donasi yang Rudy Yohanes soal siapa yang ke luar negeri itu, yang dulu sempat ada Ibrahim, siapa namanya lah itu aku lupa. Saiful Ibrahim apa siapa itu? Ya, Saifuddin Ibrahim. Ya. Ya itu orang itu donasi itu pertama pernah ada kelas juga. Terus yang kedua soal donasi siapa ya? Iya sih aku sering dengar kalau itu. Cuman yang tadi barusan itu aku belum pernah. Kalau yang terakhir kan lucu. Saya kan ngikutin itu Mas. Anak Batak itu kan buka jaringan bisnis sama Rudy Yohanes kan? Si Rudy kan, sama-sama Rudy ini ceritanya kan, bisnis Buka babi. bisnis bareng gitu maksudnya. Iya, bisnis babi. Nggak ngerti kalau itu lah. Ini bener nggak nih Bang Balo? demi Allah Mas, dia kan live telepon-teleponan. Jadi si anak Batak ini buka kandang babi, investasi lah Rudy. Buka ini, buka lapo. Bukan, babi, kandang babi, peternak-ternak. Gitu Oh loh. ternaknya, tak kirain warungnya. Jadi salah satu investnya itu Rudy, banyak investor dari situ, banyak masukkan dana kan. Nah, Aku nggak tahu kalau ini kayaknya nggak diberitain ya, nggak sempet diomongin. Paling yang diomongin itu loh, Rudy tuh bangun yayasan apa rumah apa gitu untuk orang-orang Kristen sih katanya gitu. belum yang aku terbaru lihat. ini. Belum lama dia invest, ketangkap anak Batak, iya kan? Anak Batak mah nggak pernah. Nggak tahu ya kenapa ide kok sampai 2 kali tuh berarti udah apa sih namanya kalau orang Jawa bilang tuh kebangetan ndablek nih. Ya, double dari penyakit. Astaga. Iya, tidak terlepas dari kejar setoran kan begitu, makanya biasa-biasa saja. Ya, terpengaruh dengan apa kayak Bang Alumni ini suka kirim-kirim apa gitu kan, itu dikejar ke situ kan, akhirnya bablas masuk barang itu kan. Nah, oke, kita Aduh, kembali ke kacau, Rudy. Kita kembali ke Rudy. Pas ketangkepnya anak Batak, langsung tergoncang investor. Wah, hilang duit ini kan. Bukalah donasi dia. Buka donasi, katanya mau bayar pengacara. Nilainya 20 juta. Nah, bukalah Rudy itu kan. Loh, barang belum apa-apa kok sudah mau bayar pengacara itu loh. Baru kejadian malam itu dia sudah open donasi. Iya. Nah, udah gitu Mas Awal Bom Bom, malah ya. Pak Bom Bom buka juga, kasih tampil mukanya anak Batak yang sedih gitu kan. Menang strategi Bom Bom, banyak lari ke situ. Ribut. Tapi aku belum lihat sih videonya kalau yang ribut kayaknya
belum muncul di feedku ya. Ya, begitu. Datang lagi informasi terakhir. Lucu juga kalau ribut nih. Lucu Bang. Datang informasi terakhir, ada VT kemarin. Ada orang pergi lihat ke tempat tahanannya. Katanya duitnya nggak pernah nyampe. Waduh. Terus kemana itu? Nah, begitulah. Iya, jadi pusing kepalanya sih. Iya. Gitu ceritanya. Ya udahlah. Nah, termasuk juga Dinamikanya apa itu namanya, juga, cari donasi. termasuk juga siapa ya, sudah masuk uangnya 5 juta tapi nggak jelas siapa kemarin itu. Aduh lupa, ahli kitab siapa? Lupa ngoceh-ngoceh. Ngoceh-ngoceh ke bom-bom. Oh ya, di roomnya. Iya. Begitu. Jadi memang agak sulit lah ya. Ya namanya dunia kadang-kadang yang masa kalau kita tidak hati-hati ya apapun, apalagi kalau kayak seperti itu ya. Kalau saya sendiri sih nggak sampai seperti, artinya senakal-nakalnya nggak sampai segitulah ya kan. Apalagi dengan mengatasnamakan orang yang sedang dalam musibah gitu kan. Kita mengambil keuntungan dari situ kan. Nah, PC Iya, the King ya. PC the King ya. Hilang duitnya. Aduh. Ya gimana ya namanya manusia. Mungkin apa namanya, teledor aja mungkin. Ya kalau teledor nggak sering-sering Mas. Kalau udah sering-sering gitu ya. hobi. Iya. Begitu. Kemarin sempat ketemu sama Bang Zuma. Kemarin malam mau naik cuman nggak itu sempat barangkali. Gimana Mas? Pendalaman Iya sih. iman. Oke, makasih. Pendalaman imannya sudah sampai di mana Mas Bro? Sudah lama kita ini diskusi-diskusi ya. Apa poin yang dapat Bang? Ya, yang penting saling toleransi yang namanya adu argumen. Iya. Kalau Mas Bro anak berapa Mas? Mas Bro? Anakku 2, anakku 1. Bang Palopo berapa? Lu mah semata wayang, gua 8 gua. Oh ya, teriak-teriak ya. Jadi gitu Mas Bro. Ini tahu nggak Mas Bro, ini Kristen tersantun di dunia loh. Tingkat dunia tersantun di dunia. Jadi Ini pada mudah-mudahan kemana pada turun Bang Palopo? jaringan Mbak Noy kacau, mantul-mantul jaringannya. Gitu. Ya cuman gimana ya, sebenarnya saya mau diskusi santai sih dengan Mas Bro. Kenapa masih meragukan tentang kebenaran Islam gitu loh. Padahal kan sudah lama ini Mas Bro nih. Jangan sampai keburu dicabut nyawanya Mas. Kalau menurut saya masih kayaknya gitu. Kalau orang Kristen ini Tuhan harus kelihatan. Iya enggak? Bang Admin. Bang Parit sudah mau ini juga nih, apa? Sudah mau maghrib.
Pak Haji, Tahu oke. nih. Jangan kemana-mana dulu Mas Bro, kita ngobrol santai aja di sini. Suka saya sama Mas Bro ini. Kenapa sih pada noise ya? Pada doubling. Jaringan. Tadi aku enggak, kok sekarang jadi doubling. Iya. Oke, Bang Gali, Mas Gali, thank you, thank you. Udah dikasih kopi, dikasih donat. Wah, enak banget Bang Gali ini. Makasih. Oh, belum donatnya belum ya? Sorry. Aduh. Nggak salah ucap. Kadang-kadang saya nyeplok. Kadang-kadang. Emang pengen? Lu nggak lama. Aduh, jadi nggak enak aku Mas Gali. Aduh. Padahal salah ucap lo tadi Bang Gali. Sorry, aduh. Iya, salah ucap. Saya kadang-kadang latah saya. Bercanda. Nanti malam ini agak rame nih. Saya mau ini sama Edis nanti malam sih sebenarnya. Kalau dikasih naik. Jadi Edis itu lucu. Ketika ada seseorang yang kita ikuti perintahnya, udah dianggap Tuhan. Aneh-aneh ini Edis ini. Penyesat betul-betul. Jadi orang Kristen ini sudah mindsetnya bahaya loh, bisa berubah. Semua nanti Terus jadi gini Tuhan. Bang Palopo, kenapa mereka menuduh kita ini menyembah Muhammad? Iya, karena gini, dia mengambil kaidah bahasa Arab, tapi dimaknai dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi tak obrak-abrik itu barang gitu loh. Nah, oke, ketika dia mengatakan Rob. Nah, Rob ini artinya kan penguasa. Tetapi tidak sembarang juga ditempatkan, ya kan? Nah, contoh, saya beranalogi aja, kita nggak usah ambil ini dah, Rob bahasa Arab udah terlalu tinggi ya. Kita ambil ke Indonesia aja, kepala pemerintahan, ya kan? Nah, kepala pemerintahan ini kan penguasa, betul? Ya, iya Nah, betul. cuman kepala pemerintahan ini kita mau sandarkan kemana? Kalau kita sandarkan ke Prabowo sekarang, berarti beliau itu adalah kepala pemerintahan tingkat negara. Skupnya luas, negara ya kan? Tapi beliau adalah kepala pemerintahan. Nah ini. Kemudian kita turun ke tingkat gubernur. Kita ambil aja Anies Baswedan, ya kan? Dulu kan? Anies Baswedan juga ini kepala pemerintahan. Tetapi ruang kekuasaannya sektoralnya itu tingkat provinsi. Nah, kan begitu. Nah, mereka Edis ini merubah mindset orang, artinya semua rata. Contoh, ketika Nabi Muhammad disebut Rob, boleh pada saat itu. Karena beliau ini memang penguasa Jazirah Arab pada saat itu. Nah, ketika Rob penguasa ini disandarkan kepada manusia, sifatnya itu tidak kekal dan sektoral. Begitu. Nah, dia mau ratakan, akhirnya dia tulis, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Kan gambrul. Gitu. Jadi udah mulai loh, banyak Kristen yang ngikutin dia loh. Oh, Tuhanmu Muhammad, Tuhanmu ini. Gitu. Nah, orang tua kita juga, ini orang tua kita mengikuti perintah dia. Ya kan? Bisa juga disebut Rob begitu loh, tetapi dia sektoral. Guru, ya Pak Desa, itu kan semua Rob, tapi kaidahnya ditempatkan di mana? Begitu. Akhirnya kan tersesat semua barang itu. Nah itu dia. Kadang saya juga mikir kok jadi mereka menuduh kita yang menuhankan Muhammad sih? Udah Dipaksa. jelas-jelas kita langsung berdoa itu kepada Allah ya. Iya, dipaksa. Mereka memaksa kita untuk menuhankan Muhammad. Enak aja.
orang nggak mau dipaksa kayak tadi si orang Majus. Begitu. Iya benar. Memaksakan jadi mencari kesalahan Islam aja terus Iya. kalau kata saya mah gitu. Dipaksa, Udah lu jelas. harus nuhanin Muhammad nih, lu harus nuhanin Muhammad. Aneh-aneh aja. Iya, padahal mereka itu nggak tahu original teksnya itu. Islam tuh kayak gimana. Nah, iya. Ini si Daniel apaan sih? Hukum 2 yang di kitabmu bisa dipakai nggak? Hukum 2 maksudnya apa sih ini? Apa Daniel, hukum dua? coba naik aja Daniel. Kita bicara hukum. Hukum apa? Hukum Islam itu apa? lengkap hukumnya. Kenapa sih nggak bisa ngejambak Bang Palopo? Try again. Dia ini apa? Privat. Privat. Ya, saya jambat naik aja Daniel. Kita ini hukum apa? Terima. Aku izin ya bang. Bocah aku kilo rewel semua. Oh, karena nanti Kita sini lanjut aja, lagi ya. Iya. Ini Mas, kita mau diskusi santai. Silakan Mas. Ini juga mau maghrib. Maghrib sudah nih. Tanpa Yesus diri ini terasa hampa. Tanpa Yesus dosaku tidak ditebus. Pret. Lanjut dulu Mbak Noy, maghrib di sini ya. Oh Bang Paul, Ya, ini kerja. Tahu nih Bang Paul. Bang Haji, Iya maghrib nih. Lanjut dulu Mbak. Ngomong apa kek situ. Bang Haji.